We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listener, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Anastasia Uli bisa kembali menyapa. Semoga aktivitas di hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Hari ini kita ketemu lagi di Smart Motivation, kita akan memotivasi kembali semangat kita Smart Listener di Rabu malam. Tentunya bersama dengan founder and master teacher of TML, Sales Training Expert, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, Organizational Culture Consultant, dan juga Director Capsen Asia Servitama dan CSA, Pak Eloy Zaluhu. Yes, seperti biasa saya menyapa, walaupun ini sudah malam hari. Good morning, good morning, good morning. Semangat pagi, semua listeners dan sahabat TML dimanapun berada. Selamat, Pauli. Selamat malam, Pak Eloy. Sehat dan tentunya punya antusiasme tersendiri ya di hari ini ya. Yes, alhamdulillah. Sehat dan siap menyemangati Indonesia, Mbak Oli, seperti biasa. Siap. Kita masih di Book Highlights TML Smart Listener. Kalau minggu-minggu lalu ya, ini kita berbincang mengenai bagaimana kita bisa mempelajari, lalu juga memahami cara kerja otak serta kekuatan pikiran. Ini Pak Eloy sudah paparkan beberapa minggu lalu, begitu ya. Lalu saya juga ada kutip salah satu perkataan Mahatma Gandhi. Kalau nggak salah, setiap orang adalah apa yang dia pikirkan. Setiap orang adalah produk dari pikirannya. Kurang lebih begitulah ya, Pak Eloy. Itu juga sudah disampaikan oleh Pak Eloy minggu lalu. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana pikiran kita, teori pikiran atau the theory of mind. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Menarik sekali pastinya ya, bagaimana kita bisa memahami pikiran kita ini. Karena biasanya apa yang jalan begitu saja, ya kita anggap memang begitu adanya, ya nggak usahlah kita kulik lagi apa sebenarnya keberadaannya bagaimana, begitu ya. Saya juga sudah lemparkan pertanyaan untuk Smart Listener lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959, dan tentunya bisa juga mewarnai perbincangan kita. Kita ngobrol, kita berdiskusi ya Pak Eloy ya. Oh, harus kita bincang santai karena akan jauh lebih menarik kalau para pendengar ikut memberikan pertanyaan, memberikan komentar. Seperti itu, Mbak Uli. Yes. Ini boleh kami dibantu, Pak Eloy. Bagaimana kita bisa memahami yang namanya teori pikiran ini? Silakan. Thank you. Jadi, Mbak Uli, seperti biasa, saya sampaikan bahwa pendekatan kita adalah theocentric motivation and leadership. Saya menuliskan buku khusus untuk membahas ini, dan ini hasil pemikiran selama 21 tahun terakhir. Saya mulai memikirkannya tahun 2000, kemudian saya kembali ke Indonesia tahun 2001, kemudian saya bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta ini, dan saya gelisah, Mbak Uli. Saya gelisah karena selalu bertanya apa yang membuat seseorang berhasil dalam hidup, tapi yang lainnya gagal. Apa yang membuat seseorang bisa bersuka cita, bisa senang, bisa happy, tapi yang lainnya kok sedih melulu gitu loh. Dan akhirnya muncullah theocentric motivation and leadership itu. Dan ini kita sudah sampai di pemikiran bab 20 tentang the theory of mind. Ini berarti di dalam bagian yang kedua, yaitu motivation. Sudah pasti Mbak Uli dan Smart Listeners, kalau bicara mengenai motivation, ya apa yang dibicarakan adalah kekuatan pikiran.
Tetapi apa sebenarnya itu kekuatan pikiran? Maka saya belajar dari banyak guru, salah satunya adalah John Milton. Beliau ini adalah seorang pembicara, seorang penceramah, seorang pemikir, dan juga seorang hypnosis practitioner. Dan disitulah saya belajar tentang 3. Jadi begini Mbak Oli, sebenarnya Sigmund Freud membagi pikiran ini menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama adalah conscious, wilayah kedua adalah pre-conscious, dan wilayah ketiga adalah subconscious. Nah, tapi supaya praktis di dalam dunia di dalam dunia training atau buku-buku motivasi itu dibikin menjadi 2 saja, yaitu conscious atau pikiran sadar dan subconscious atau pikiran bawah sadar. Nah, sebenarnya ini saya mau sharekan slide-nya, tetapi I don't know apakah juga teman-teman bisa melihat ya. Yang bisa melihat juga hanya teman-teman yang di YouTube. Tapi yang di YouTube. Yang di YouTube dan di Facebook ya. Di Facebook juga ya. Dan ini direcordkan ya supaya teman-teman yang di kemudian hari menonton bisa memahami. So, izin saya share slide-nya sebentar, Mbak Oli? Silakan, Pak. Oke, jadi teman-teman ini saya munculkan di layar. Apakah terlihat, Mbak Oli? Terlihat setengah saja tapi. Oh, kok bisa begitu ya? Kalau ini? Ya, sip. Alright. Nah, teman-teman, yang saya bicarakan tadi itu, yang 12% itu terlihat adalah conscious mind. Ini pikiran sadar. Dan 88% itu pikiran bawah sadar. Nah, malam ini kita lebih banyak berbicara tentang pikiran bawah sadar itu. Nah, kalau kita lihat lingkaran dan kita membayangkan itu otak kita, itu ada primitive area. Saya sebagai seorang theocentric motivator, saya lebih menyebutnya itu God-given natural abilities. Itu dari kecil kita sudah dikasih sama Tuhan yang Maha Kuasa tuh, Mbak Uli, yaitu fight atau flight. Itu sama seperti anak lah ya, anak baru juga lahir, ya kan? Dia lapar, dia ngapain? Dia nangis. Siapa yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Lah, tapi kok dia bisa? Tuhan memberikan dia kemampuan itu. Oke. Tetapi lihat yang nomor 2, nah yang kita mau bicarakan malam ini lebih banyak di modern area itu. Itu ada yang negatif, ada yang positif. Yang negatif itu berarti pengalaman-pengalaman negatif sejak kita masih di dalam kandungan ibu. Tetapi juga ada pengalaman-pengalaman positif. Nah, kalau positif, good. Tapi kalau ternyata pengalamannya negatif, itu yang perlu kita pikirkan. Karena Carl Jung, itu seorang psikoanalis yang luar biasa. Beliau mengatakan kalimat yang sangat menarik ketika beliau mengatakan begini, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Dia mengatakan begini, sampai hal-hal yang ada di pikiran bawah sadar ini, yang 88% itu, sampai yang pikiran bawah sadar ini dibawa ke level sadar. Maka pikiran bawah sadar itu akan terus mempengaruhi perilaku kita setiap hari. Dan kita akan menyebutnya sebuah nasib. Padahal itu bukan nasib. Itu adalah pikiran bawah sadar yang sedang mempengaruhi keseharian kita. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail, Mbak Oli. Oleh karena tentu saja kita perlu untuk break harus. Baik, nanti kita lanjut ya Pak Eloy ya penjelasannya. Smart Listener juga silakan bergabung bersama kami lewat line WhatsApp kami di 0812111299. Smart Motivation malam hari ini mengenai teori pikiran akan berlanjut setelah yang berikut. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. TML Goes to Campus, hadir untuk memperlengkapi para pemimpin teosentris dan transformasional yang mampu memberi solusi terhadap berbagai tantangan yang sedang dan akan kita hadapi.
Program TML Goes to Campus dibuat khusus untuk para pemimpin muda di berbagai universitas karena kami percaya bahwa kepemimpinan sejati merupakan kebutuhan mendesak. Kepemimpinan dapat menyatukan kita, menginspirasi kita, dan memampukan kita mencapai hal-hal besar. Anda diundang untuk bergabung dalam program ini, memberi solusi bagi masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dan dunia. Informasi dan pendaftaran hubungi TML Community di 0813 983 98127 atau 0813 857 85704. Kesempatan terbatas. Jadilah penggerak dan agen perubahan untuk kesejahteraan bersama. Dengan maraknya tontonan drama serial di TV, hal ini berdampak terhadap perilaku gaya hidup masyarakat. Saat ini saya sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan untuk menanyakan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat berkaitan dengan gaya hidup yang keren. Mbak Cindy, sebagai mahasiswi, cowok yang keren itu seperti apa? Yang makan buah dong. Kalau menurut Mbak Tia, wanita karir nih, cowok yang keren itu yang seperti apa? Yang sehat dan makan buah. Kalau menurut Mas Ojo, cewek keren itu yang bagaimana? Oh, yang makan buah, Mbak. Banyak sekali manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan. Mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, juga menurunkan resiko penyakit. Wow, ternyata mengkonsumsi buah banyak manfaatnya dan keren. Coba, saya mau tanya Mas yang hitam manis ini. Mas, cewek keren itu yang seperti apa? Keren. Yang seperti kakak reporter depan saya ini toh. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener dalam Smart Motivation. Kali ini kita berbincang, berdiskusi bagaimana memahami teori pikiran ini ya di Smart Motivation. Untuk topik TML Highlights untuk bab 20. Saya mau sapa juga Anda yang mendengarkan kami di Palembang, lalu Balikpapan, Surabaya, Yogyakarta, Halo Medan, lalu juga Banjarmasin, Pekanbaru, Manado, Makassar. Ada juga yang mendengarkan melalui FM Radio, radiosmartfm.com. Anda bisa streaming di sana lewat channel YouTube Radio Smart FM dan juga live Facebook fanpage Smart FM. Ayo kita warnai perbincangan Smart Motivation malam hari ini. Kita pahami dan kita tahu dengan baik begitu ya bagaimana sih pikiran kita ini memiliki teori ternyata. Ternyata teori bukan cuma ada di sekolah ya Pak Elo ya. Siap. Betul. Ini beberapa smart listener sudah bergabung juga lewat WhatsApp. Nanti kami akan sebutkan satu persatu. Saya bertanya kepada smart listener dalam aktivitas keseharian, dalam mengelola pikiran, berapa persen kondisi menurut smart listener berapa persen kondisi bawah sadar dan berapa persen kondisi sadarnya begitu ya. Sudah ada yang berdiskusi juga dengan kita. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tadi terputus Pak Eloy di sesi 1, silahkan dilanjutkan. Very good. Jadi smart listeners, yang kita sedang bicarakan malam ini adalah lebih kepada pikiran bawah sadar itu. Kemarin ya, saya weekend ada training di Jogja. Lalu dalam perjalanan saya mengisi waktu saya di pesawat dengan membaca sebuah buku dari Guy Ritchie PhD namanya. Dan bagus sekali, ada satu quote yang saya mau sampaikan berhubungan dengan perbincangan kita ini, Mbak Uli. Beliau mengatakan begini, seperti tubuh yang kadangkala terluka, kita juga mengalami luka emosional. Misalnya kegagalan, rasa bersalah, penolakan, kehilangan, dan sejenisnya. Sementara kita memiliki perban untuk luka gores
atau es batu untuk mengompres memar, kebanyakan dari kita, Mbak Uli, justru tidak tahu cara bagaimana menangani luka emosional kita sehari-hari. Padahal, jika tidak segera diobati, luka emosional itu dapat memburuk dan secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup kita, kualitas relasi, kualitas pekerjaan kita. Nah, yang saya sebut dengan yang namanya subconscious mind, di sana itu salah satunya luka-luka emosional itu, Mbak Uli. Oke. Yang kemudian kita bawa ke dalam kehidupan kita saat ini, dan ternyata kita nggak sadar. Saya kasih contoh ya, Mbak. Saya menikah tahun 2008. Oke. Dan waktu itu saya lagi tentu saja kerja, pulang malam sebagai seorang trainer muda, motivator muda. Dan kami kemudian 1 tahun kemudian ada anak. Nah, istri saya dulunya biasanya kerja, sekarang ada di rumah, ngerawat anak. Itu juga something new, sesuatu yang baru buat dia. Dia bergulat dengan kehidupan baru ini. Nah, saya pulang udah malam. Nah, suatu hari dia menyambut saya dengan, apa sih? Muka kamu marah-marah gitu? Yang terjadi, Mbak Uli, saya betul-betul marah sejadi-jadinya. Dan itu terjadi beberapa kali. Sampai istri saya bingung dan saya juga bingung. Ada apa sih? Kenapa keluarga kita jadi begini? Dulu waktu kita pacaran berharap kita menikah, kita akan mendapatkan keluarga yang bahagia. Ini kok marah melulu. Ini suasana rumah itu menjadi tidak kondusif, Mauli. Untungnya tahun 2008 itu juga saya sudah mulai belajar mengenai psikologi, konseling di sebuah kampus di Jakarta ini. Dan semua mahasiswa itu harus mengikuti konseling pribadi dengan dosen-dosen di kampus itu. Dan karena saya sudah menikah, diharuskan untuk konseling juga dengan pasangan. Nah, kami baru ngerti. Ketika kami ketemu dengan konselor kami ngobrol dan kami menceritakan kejadian ini, ternyata itu baru ditemukan. Yang namanya marah, dalam benak berpikir saya, marah itu adalah bayangannya abangku di kampung memukul kami, bahkan sampai diikat di pohon di kampung waktu saya masih kecil. Jadi waktu istri saya mengatakan, kamu tuh marah apa sih? Sebenarnya aku nggak marah. Tapi rasa marah itu memanggil, recall kembali pengalaman masa kecilku dengan abangku yang biasanya sering memukul kami waktu kami masih kecil. Sehingga di dalam ruang konseling, kami baru menemukan bahwa Eloy, tombol panasnya adalah kata marah. Karena itu membawa saya mengingat amarah abangku waktu kami masih kecil. Jadi akhirnya konselor kami menolong. Kalau begitu, Kim, nama istriku Kim, jangan pernah menggunakan lagi kata marah. Jadi apa dong? Aku mesti ngomong apa? Karena aku melihat wajahnya nggak bersahabat. Nah, kata konselorku. Dan aku bilang, lebih baik kamu menggunakan kata nggak bersahabat. Daripada kamu bilang, aku marah. Karena aku nggak marah. Aku cuma seharian kerja, pulang nyetir, capek. Bahwa wajahku nggak bersahabat, yes, tapi please don't call me lagi marah. Karena waktu kamu mengatakan aku marah, semua pengalaman masa kecilku itu kembali terulang di dalam benakku ini. Nah, ini subconscious. Dan untungnya kami itu ada kelas-kelas konseling. Bayangkan, Baudi, kalau kami tidak ada kelas konseling, sampai sekarang kami bisa ribut hanya gara-gara dia nggak mengerti bahwa marah itu tombol panasku. Karena mengundang semua pengalaman waktu saya masih kecil. Seperti itu, Mbak Uli. Oke. Itu mempengaruhi sekali ternyata ya. Bagaimana kita bisa memahami istilahnya Pak Eloy, tombol panasnya rekan kita, pasangan kita, supaya dia nggak ke-recall masalah-masalah lalu yang membuat dia menjadi melakukan hal-hal yang membawa dia ke masa lalu itu gitu ya. Itu berhubungan dengan pikiran bawah sadar itu tadi, Pak Eloy. Oh ya, ya.
karena kalau di dalam buku kan saya ada berbicara juga contoh yang lain ya Mbak Uli. Mbak Uli dalam perjalanan ya lagi dengar radio ya toh. Kadang-kadang mendengar lagu ya kan. Nah coba kalau mendengar lagu apa sih yang muncul? Seseorang bercerita begini, wah saya tadi kesini dengar lagu loh, dan itu lagu kesukaan saya lagi. Kemudian dia bercerita tentang bagaimana lagu itu membangunkan semangatnya. Artinya dia mengidentifikasi lagu itu, ya toh, lalu mengasosiasikan lagu itu, lalu mengkaitkannya, menghubungkannya, misalnya dengan momen tertentu dalam hidupnya di masa lalu. Itu cara kerja pikiran tuh. Jadi kalau tadi John Milton mengatakan ada identification, ada association, lalu ada response. Waktu istriku mengatakan, kenapa sih muka kamu marah-marah gitu? Kata marah membuat saya mengidentifikasikan, mengasosiasikan dengan pengalaman masa lalu. Dan ternyata itu terjadi split second. Terjadi begitu saja. Yang berkuasa di sana bukan pikiran sadar, Mbak Uli. Yang berkuasa di situ adalah pikiran bawah sadar. Nah, maka responnya muncul. Responnya apa? Justru marah. Contoh yang lain tadi seperti lagu kita dengarkan di radio. Kalau lagunya itu asosiasinya, wah dulu ketika bertemu dengan pacar, itu membawa hati kita berbunga-bunga dan responnya apa? Bisa senang, bisa juga menangis. Kenapa menangis? Karena pengalaman dengan pacar itu, ternyata si pacar pergi meninggalkan kita. Nah, kalau kita nggak memahami cara kerja otak seperti ini, cara kerja pikiran seperti ini, kita akan terus mengulang pengalaman yang sama. Dan iya, kalau pengalamannya memberdayakan kita. Ya. Kalau ternyata pengalamannya membuat kita terpuruk, ya buat apa? Gitu loh. Siap. Itu pengalaman masa lalu sangat mempengaruhi alam pikiran bawah sadar kita ya. Bagaimana itu bisa kita lihat juga smart listener untuk diri kita dan juga untuk rekan kita, untuk pasangan kita. Bagaimana caranya nih supaya yang tadi Pak Eloy bilang identifikasi lalu mengasosiasikan, itu berarti bisa berakibat baik, bisa berakibat buruk. Lalu respons kita bagaimana? Ini 3 hal penting banget nih yang harus dikupas habis Pak Eloy di hari ini. Karena harus memahami betul ya, walaupun mungkin ya keseharian kita ya memang beginilah pikiran saya kan memang seperti ini, tapi ternyata kita perlu kenali lebih dalam lagi loh, bagaimana pikiran ini bekerja begitu ya. Oke, kita break dulu Pak Eloy, nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Smart Listener, terima kasih Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Silakan, kami sangat senang kalau Anda bisa menyampaikan pertanyaan, menyampaikan juga komentar Anda terkait dengan topik di malam hari ini ya. Malam hari ini kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa memahami pikiran kita, bagaimana teori pikiran kita ini bisa kita ketahui dengan lebih baik lagi. Silakan sampaikan lewat WhatsApp di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. TML Goes to Campus, hadir untuk memperlengkapi para pemimpin teosentris dan transformasional yang mampu memberi solusi terhadap berbagai tantangan yang sedang dan akan kita hadapi. Program TML Goes to Campus dibuat khusus untuk para pemimpin muda di berbagai universitas karena kami percaya bahwa kepemimpinan sejati merupakan kebutuhan mendesak. Kepemimpinan dapat menyatukan kita, menginspirasi kita, dan memampukan kita mencapai hal-hal besar. Anda diundang untuk bergabung dalam program ini, memberi solusi bagi masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dan dunia. Informasi dan pendaftaran hubungi TML Community di 0813 983 98127 atau 0813 857 85704. Kesempatan terbatas. Jadilah penggerak dan agen perubahan untuk kesejahteraan bersama. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan.
Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, Smart Listener di Smart Motivation. Kembali kami ajak Anda untuk berdiskusi, berbincang lewat line WhatsApp di 0812 11 12 959, juga melalui channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami juga live Facebook di fanpage Smart FM. Terima kasih yang sudah bergabung lewat YouTube channel dan juga lewat WhatsApp. Ini nanti kami akan bacakan. Pak Eloy, kita lanjut dulu ya? Atau mau kita cicil dulu nih pertanyaan dari Smart Listener? Boleh, kita cicil, Mbak Oli, silakan. Kita cicil ya. Saya sapa dulu Anda yang bergabung lewat WhatsApp. Selamat malam, ada Bapak Ansari. Bapak Ansari dari Kalimantan Tengah. Wah, selamat malam Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, kalau Pak Ansari katanya boleh nggak dibagi tadi slide-nya? Oh iya. Bisa. Jadi gimana caranya? Nanti saya kirimkan ke mana? Tapi yang jelas di YouTube kan tersimpan dengan rapi. Nanti bisa, ya Pak Ansari bisa dibuka kembali, begitu ya, untuk YouTube-nya di Radio Smart FM. Nanti juga bisa saya share untuk Bapak. Lalu juga Pak Henry Jaya Teddy, semangat pagi. Oke, semangat pagi juga untuk Anda. Lalu ada Debbie Zalina, Pak Eloy, bagaimana caranya membangun teori pikiran yang positif ketika kita bekerja di tempat terpencil, terus juga pelosok, sedangkan orang-orang banyak berpikir kerja di kota itu lebih bagus lah. Ngapain juga ke sana? Gitu. Silakan, Pak. Wah, keren. Ya kan sebenarnya hidup ini adalah kembali pada dua hal. Yang pertama adalah pilihan kita, dan yang kedua adalah calling atau panggilan. Jadi kepada sahabat kita, siapa tadi? Kakak Debbie atau Ibu Debbie ya? Yes. Jika sekarang bekerja di pelosok gitu, maka pertanyaannya adalah kenapa Anda ada di pelosok? Kan begitu. Why? Ada dua kemungkinan kan. Yang pertama adalah ya memang Anda memilih ada di pelosok. Oh enggak kok, aku nggak milih. Nah, terus apa pilihan? Sebenarnya aku mau ke kota. Kenapa nggak ke kota? Nah, udah kalau ditanya kenapa nggak ke kota, oh itu banyak tuh jawaban. Tapi salah satunya kan takut. Takut apa? Ya nanti gimana di kota? Ya nggak apa-apa, gimana di kota, datang aja. Ya terus tapi kan aku nggak punya ongkos ke kota. Nah kalau semua ini adalah excuses. Ini alasan demi alasan demi alasan. Oh bukan alasan, aku nggak boleh pergi karena aku di dalam posisi sudah menikah misalnya ya. Sehingga aku nggak boleh kemana-mana, kan tidak boleh terlalu jauh dari pasangan. Oke, kalau begitu ya sudah, belajar untuk menerima. Di kampung, di pelosok kan juga bisa menjadi tempat yang
lebih aman dan nyaman dibandingkan di kota. Berarti di situ sudah bicara mengenai reframing. Reframing itu bingkai ulang saja. Daripada mikir terus kata orang, tapi kan di kota lebih halah itu kata orang. Nyatanya di kota besar ini banyak orang yang mati juga secara apa itu ya? Sebenarnya secara fisik masih hidup ini, tetapi mimpi-mimpinya juga sudah mereka matikan. Kenapa? Karena berat hidup di kota juga bagi orang-orang yang tidak siap. Jadi maksud saya begini, yang pertama sudah, kalau memang mau ke kota, ya ayolah ke kota. Ya toh. Tapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan, ya sudah, bingkai ulang saja. Bingkai ulang bahwa tinggal di kampung juga asik kok. Bisa berkebun, ya toh, bisa dekat dengan keluarga, dan nggak usah dengerin apa kata orang mengenai kota lagi. Kenapa? Ya memang nggak, Anda sudah dalam posisi nggak bisa ke kota kok. Tetapi yang terakhir, udah, anggap aja itu sebagai calling. Allah, Tuhan memang memberikan panggilan khusus untuk tinggal di kampung, di pelosok, tinggal. Apa yang Anda lakukan dengan itu? Berkarya di kampung bisa, apalagi dengan teknologi yang ada saat ini. Jadi maksud saya begini, Mbak Uli, daripada kita menjadi tertekan karena apa kata orang, sudahlah, bingkai ulang saja. Dan kalau yang di tangan adalah tongkat ini bisa digunakan untuk apa? Kalau di tangan kita ada perahu, maka perahu ini bisa digunakan untuk apa? Dan itu bisa dilakukan dengan bingkai ulang dan pikiran-pikiran yang kita bicarakan ini, bahwa ayo, apa yang bisa dilakukan? Dan mulailah dari sana. Seperti itu, Mbak Uli. Siap. Semangat, Mbak atau Ibu Debbie ya. Gunakan yang ada pada kita, begitu kan ya? Mulai dari yang ada pada kita. Nah, ini terus juga ada smart listener yang bergabung dari YouTube juga, ada Yosua Wijaya, Pak Eloy. Kalau tadi Pak Eloy bercerita mengidentifikasi hot button, yaitu dengan konselor bersama dengan pasangan. Pertanyaannya Yosua, apakah bisa kita temukan, kita identifikasi hot button kita tanpa kita bertemu dengan konselor gitu? Jadi, bagaimana? Oh bisa, makanya kan terkenal banget tuh namanya self healing ya, self therapy gitu. Tetapi selalu kan ada saja bagian-bagian yang kita tidak pahami mengenai diri ini. Ada yang namanya Johari Windows ya, Mbak Uli. Iya. Johari Windows itu kan bagian yang aku tahu tentang diriku, tetapi istriku nggak tahu. Tetapi aku ada sesuatu yang aku tidak tahu, tapi istriku tahu. Tetapi ada yang aku tahu dan istriku tahu. Contoh bahwa saya ini anak ke-13 dari 13 bersaudara, ditinggal papa ketika aku masih usia 9 bulan, itu aku tahu dan istriku tahu. Tetapi ada hal-hal yang istriku tidak tahu dan aku juga tidak tahu. Nah, terus bagaimana itu? Nah, itu adalah prosesnya. Prosesnya untuk kita meminta kepada Sang Pencipta untuk membuka apa yang perlu kita pahami. Dan kadang itu memang dibukakan di dalam pembelajaran-pembelajaran mandiri, bisa saja waktu kita membaca kitab suci masing-masing dibukakan mengenai pengalaman-pengalaman masa lalu yang ternyata mempengaruhi saya sampai hari ini. Tetapi bisa juga itu ditemukan di dalam ruang-ruang terapi, ruang konseling, memang pembelajaran terus-menerus nih. So, apakah bisa? Ya, bisa saja. Nah, kalau Anda belajar caranya lebih kepada self-reflection kan itu. Kita berefleksi, ya, berpikir ketika kita menghadapi satu kejadian. Let's say di kantor, ternyata ada konflik dengan rekan kerja. Lalu kita dalam perjalanan pulang, kita berefleksi. Kenapa ya temanku itu marah? Oh, aku ingat kemarin waktu di meeting, aku tuh ngomong ya sesuatu yang ternyata menyinggung dia. Nah, tapi ini kan membutuhkan kemauan untuk kita berefleksi gitu loh, Mbak Uli. Tidak banyak orang yang mau memberikan waktu untuk berefleksi sih.
Iya. Kecuali Anda tipe orang yang memang suka berpikir, suka berefleksi, iya. Tapi kalau tidak, you need help. Anda membutuhkan terapis, Anda membutuhkan konselor, Anda membutuhkan coach. Seperti itu, Mbak Uli. Ya. Terima kasih Yosua sudah bergabung bersama kami lewat YouTube channel. Pak Ahmad Imtat Nawawi juga terima kasih untuk semangatnya. Bisa juga bergabung melalui sharing Anda di Smart Motivation atau pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, silakan. Hari ini kita berbicara mengenai bagaimana sih kita bisa memahami pikiran, teori pikiran gitu ya. Tadi Pak Eloy sudah sampaikan juga nih, kalau yang saya catat nih Pak Eloy ya, 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara mengenai teori pikiran ya. Apa yang bagaimana kita mengidentifikasi lalu kita asosiasikan hal tersebut, dan dalam mengasosiasi ini kita biasanya juga merecall hal-hal masa lalu yang membuat kita akhirnya merespons apakah respons yang kita berikan tepat atau kurang tepat begitu. Tapi kemudian saya ingat nih, kita pernah bahas juga ada yang namanya critical mind kah atau apa begitu? Dalam posisi ini itu ada di mana gitu? Tidak berfungsi atau bagaimana? Jadi secara teorinya critical mind itu pikiran kritis sebetulnya, Mbak Oli. Dan usia 0 sampai 8 tahun atau beberapa ahli mengatakan sampai 9 tahun, critical mind atau pikiran kritis itu masih lemah. Okay. Artinya kalau Mbak Uli punya anak usia 3, 4 tahun, 5 tahun, itu akan lebih reseptif. Kalau Mbak Uli mengatakan, kamu dengar mami ya, kamu itu sopan sama mami. Kalau ngomong sama mami itu suaranya nggak boleh melengking gitu, nggak boleh tinggi. Nah, dia lebih bisa menerima. Tetapi kalau sudah mulai masuk usia 9 atau 10 tahun atau 11 tahun, 12 tahun, itu dia mulai dalam tanda kutip, orang bilang begini, dia ngelawan nih. Udah mulai kritis maksudnya. Dia mulai nanya, kenapa sih? Kan aku tadi nggak seperti itu, Mam. Gitu, udah mulai ngelawan nih. Kenapa? Karena dia mulai mengkritisi. Dia nggak mau menerima bulat-bulat sudah. Nah, bagi kita sebagai orang tua, ini penting. Artinya, Anda jangan memberikan informasi referensi kepada anak-anak yang kemudian referensi atau informasi itu merusak hidup mereka. Nah, ini lagi viral kan 2 hari terakhir ini, yang namanya tuh ada superheroes yang sekarang menjadi bisexual. Jadi dia bisa suka sama wanita, tapi dia juga bisa ciuman dengan seorang laki-laki. Nah, ini mengerikan. Maksudnya berciuman dengan sesama jenis. Ini mengerikan, ini propaganda. Bayangkan kalau usia 0 sampai 9 tahun melihat itu, dia bilang apa? Itu sebagai kebenaran. Oke. Makanya nanti ketika dia remaja, dia diajak oleh sesama jenis untuk ini ngeri lah, ini sih ngeri. Karena tadi itu di usia 0 sampai 8, 9 tahun itu dia nggak bisa memikirkan mana yang benar, mana yang salah. Dia pikir semuanya benar, dan itu masuk kepada pikiran bawah sadar. Yes, like a sponge gitu ya, semuanya dia serap ya. Exactly. Dan kalau sudah di bawah, sudah masuk ke pikiran bawah sadar, subconscious mind. Ketika nanti dia usia berapapun, udah nggak bisa dikontrol, Mbak. Kenapa? Karena 88% decision makingnya dia, pilihan-pilihannya dia, itu ternyata dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Makanya ada teman-teman misalnya nih yang kecanduan pornografi. Sadar dia. Nah, kita kan ketemu orang-orang seperti ini di dalam ruang-ruang diskusi dan konseling kita. Yang sebenarnya udah menikah loh. Dan dia nggak bisa lepas dari pornografi. Dan dia tahu sih nggak boleh. Dia menangis dan ingin Tuhan tolong lepaskan aku. Makanya ada yang namanya itu inevitable sin. Dosa yang dia itu sebetulnya mau keluar dan mau meninggalkan. Tetapi dia tuh seperti terpasung di sana. Itu apa? Itu ada di dalam subconscious mind. Dan dia harus dibantu. Nggak bisa sendirian, udah itu harus dibantu. Siap. Ini bagaimana caranya? Nanti kita bahas di sesi akhir ya, Pak Eloy. Kita harus break. Smart Listener, kami masih nantikan Anda. WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku.
Smart Motivation. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan sekadar terkenal atau populer, bukan pula karena terkuat atau tercepat. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tetapi juga disapa melalui media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas karena isinya menginspirasi. Jadi saya rasa Smart FM dengan visinya yang luar biasa juga sudah menginspire banyak orang gitu. Kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami sekarang di 021 633 7783, 633 7783 atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Tentu ini hal yang menarik Smart Listener ketika kita kembali mempelajari, kembali mengetahui dan mengulik lebih dalam sebenarnya apa sih yang berlaku dalam teori pikiran kita begitu ya. Tadi Pak Eloy sampaikan, ini juga beberapa Smart Listener sudah bergabung yang saya lontarkan pertanyaan lebih didominasi oleh pikiran sadar atau bawah sadar nih. Dari semua yang masuk, semuanya menjawab pikiran bawah sadar begitu Pak Eloy ya. Ada yang bilang malah saya pikiran bawah sadar lebih mendominasi 40% gitu. Pakai persentase gitu ya. Boleh saja nanti kita tanya sama Pak Eloy. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai hal ini, dari awal tadi sudah disampaikan bagaimana kita bisa mengidentifikasi, mengasosiasikan, lalu merespons, dan juga kita memahami teori pikiran kita begitu ya. Di akhir sesi 3 juga Pak Eloy bilang, kita tahu ada hal buruk yang seharusnya tidak kita lakukan. Tetapi itu kita lakukan. Itu kayak kontradiksi gitu ya Pak Eloy. We know kita nggak boleh melakukan itu, tapi kita lakukan begitu ya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita akhirnya bisa membawa pikiran sadar kita atau membawa pikiran bawah sadar kita ke dalam pikiran sadar. Seperti kutipan tadi yang di awal Pak Eloy sampaikan begitu. Bagaimana caranya? Thank you. Karena ini sesi terakhir ya, Mbak Uli. Saya akan rangkum beberapa hal dulu sebelum saya menjawab itu. Smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada ya, yang paling penting dipahami bahwa pikiran kita itu ada yang disebut sebagai subconscious mind, pikiran bawah sadar. Ini dipahami dulu karena ternyata banyak orang yang tidak paham, Mbak Uli. Lalu kemudian pemahaman ini harusnya membuat kita lebih hati-hati di dalam merespon perilaku kita sendiri maupun perilaku orang lain. Artinya, dengan memahami
bagian subconscious mind ini, dan menurut para ahli itu sampai 88% sampai 90% mempengaruhi kita sehari-hari. Sehingga kita jangan terlalu cepat menghakimi orang. Nah itu, jangan cepat menghakimi diri sendiri juga. Oleh karena apa? Bahwa seseorang melakukan hal tertentu, termasuk diri kita, seringkali karena memang ya dia nggak sadar. Loh kok dia nggak sadar? Karena dia itu dipengaruhi secara otomatis karena tadi itu kejadian-kejadian masa lalu. Jadi mari membuka hati dan memberikan ruang maaf kepada orang-orang di sekitar kita. Itu harusnya. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Begini, kalau bicara mengenai psikologi, khususnya psikoanalisa, itu seringkali hanya membicarakan tentang masa lalu, lalu kemudian hubungan masa lalu kepada diri kita saat ini, kemudian itu diselesaikan melalui sesi-sesi konseling. Dan saya belajar konseling itu, Mbak Uli, tahun 2008 sampai tahun 2012 di sebuah kampus di Jakarta ini, saya mempelajari itu. Tetapi saya juga bersyukur karena saya belajar positive psychology dan khususnya neuro-linguistic programming yang guru saya juga sebagai narasumber di Radio Smart FM yaitu Pak Hindranata Nikolai. Kesimpulannya begini, diriku hari ini adalah kumpulan kejadian masa lalu dan imajinasi masa depanku. Ini penting sekali, ini presuposisi di dalam neuro-linguistic programming yang very powerful. Saya ulang kalimatnya, teman-teman tolong dengarkan. Diriku hari ini, bahkan detik ini nih, itu adalah kumpulan kejadian pengalaman masa lalu sejak aku masih di dalam kandungan ibu. Yes. Tapi jangan lupa, diriku detik ini juga adalah hasil dari imajinasi masa depanku. Kenapa ini penting, Mbak Uli? Karena kalau kita hanya berhenti pada diriku hari ini adalah kumpulan pengalaman masa lalu, itu kita bisa menjadi loyo. Karena apa? Karena iya, kalau pengalaman masa lalunya baik-baik, kalau ternyata terlalu banyak buruknya, maka kita akan seperti terpenjara di dalam masa lalu itu. Maka neuro-linguistic programming mengatakan, dan saya suka ini, ingat ya, betul masa lalu mempengaruhi, tapi visualisasi, imajinasi masa depanmu juga mempengaruhi. Maka kalau saya mengimajinasikan menjadi seorang suami yang terbaik untuk istriku, aku mengimajinasikan, memvisualisasikan menjadi ayah terbaik untuk anak-anakku, maka itu membantu. Untuk akhirnya aku belajar yang namanya itu awareness dan mindfulness. Nah, teman-teman tolong dengarkan, ini salah satu pintu untuk kita berdamai dengan masa lalu. Begini, Mbak Uli, saya ini tidak punya figur ayah. Kenapa? Karena ayahku meninggal ketika saya masih usia 9 bulan. Saya tidak tahu menjadi ayah yang baik itu seperti apa. Nah, sekarang aku punya 2 anak. Dan aku ingin menjadi ayah terbaik. Terus gimana caranya? Nah, karena visualisasi, imajinasi masa depanku sebagai seorang ayah yang baik untuk anak-anakku, akhirnya aku banyak waktu di dalam namanya itu awareness dan mindfulness. Mindfulness itu adalah waktu-waktu untuk aku betul-betul menyadari ketika bersama dengan anak-anak, apakah aku sudah menjadi ayah terbaik itu? Ketika saya lagi di kantor, ini saya masih di kantor ini. Tadi sebelum kita talk show, itu aku telepon anak-anak di rumah. Karena istriku juga sedang ada di luar, ada kegiatan, sehingga tinggal Mbak di rumah, dan saya minta untuk Mbak membawa HP, lalu saya video call dengan anak-anak. Kenapa? Karena aku nggak mau pengalaman masa laluku yang buruk itu mempengaruhiku saat ini. Enggak dong. Nah, jadi caranya berarti apa? Teman-teman, yang pertama adalah
Anda mesti jelas dulu, imajinasikan dulu pribadi diri seperti apa yang Anda inginkan 5 tahun dari sekarang. Kalau Anda sebagai seorang suami, Anda mau jadi suami seperti apa? Kalau Anda sebagai seorang istri, Anda mau menjadi istri seperti apa? Kalau Anda belum menikah, oke. Di tempat kerja, Anda mau menjadi pekerja, karyawan seperti apa? Kalau Anda sebagai seorang startup yang memulai bisnis, oke, Anda mau melihat diri 5 tahun ke depan seperti pebisnis gaya apa? Itu, jadi Anda tuh akan ditarik kepada pikiran, imajinasi, visualisasi masa depan itu. Dengan berjalannya waktu, maka kondisi masa lalu tadi, lama-lama itu menjadi tidak relevan. Dan tentu terapi konseling juga penting. Walaupun ini karena tinggal 2 menit, teman-teman tolong dengarkan. Aku ini sebagai seorang theocentric motivator, aku memahami betapa pentingnya konseling, betapa pentingnya terapi, baik itu yang dilakukan oleh teman-teman NLP practitioners, terus hipnosis. Cuman ada satu miss. Kalau teman-teman membaca buku TML ini, di bab 4, saya berbicara akar dari semua masalah manusia itu adalah DOSA, dosa. Jadi di dalam kelas-kelas konseling, kalau cuma bicara teknik yang ditemukan oleh manusia yang hebat itu, saya katakan mereka tidak menyelesaikan akar masalah. Karena itu, Anda mesti ketemu dengan konselor yang bukan hanya belajar konseling dan psikologi, tapi juga mereka belajar mengenai spiritual. Dan ada di Indonesia ini, aku bersyukur, aku punya banyak teman-teman yang belajar konseling, belajar psikologi, belajar teknik bagaimana membawa hal-hal di pikiran bawah sadar, dibawa ke level sadar. Tapi di saat yang sama, mereka adalah orang-orang yang theosentris. Mereka tahu bahwa aku sebagai konselor itu hanya alat yang bisa mengubah hidup klienku ini adalah Tuhan. Jadi selalu ada ruang untuk Tuhan di dalam ruang-ruang konseling itu. Sehingga ketika nanti teman-teman menjadi lebih baik hidupnya, para konselor ini tidak mengatakan, ini karena aku hebat. No! Dan itu yang kulihat dengan teman-teman yang mereka itu praktek dan hanya mengandalkan ilmu manusia itu. Ketika nanti mereka membantu banyak orang, yang terjadi mereka menjadi sombong. Mereka lupa bahwa Anda dan saya ini cuma sebagai alat. Yang mengambil alih semuanya harusnya adalah Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Itu bedanya. Dan aku berharap pembicaraan seperti ini menolong teman-teman semua. Malam ini, apapun masa lalu kita, Anda boleh berdamai, karena Tuhan bisa menggunakan semua pengalaman untuk kebaikan kita masing-masing. Dan ayo, imajinasikan Anda mau menjadi pribadi seperti apa. Karena betul, Anda adalah kumpulan kejadian masa lalu, tapi ingat ya, Anda dan saya juga adalah hasil dari imajinasi masa depan. Maka imajinasikan hal-hal yang baik, pribadi yang lebih baik, lebih sehat, lebih berhasil dalam hidup, dan kemudian nanti hidup menjadi 10 kali lebih indah. Seperti itu, Pauli. Siap, Pak Eloy. Terima kasih banyak sudah kembali membakar motivasi kita, terutama dalam topik di hari ini. Smart Listener juga terima kasih Anda sudah bersama kami. Terima kasih Jai, Pak Ansari, Rizky Pratama, lalu juga Andre Hermawan, juga Anda yang bergabung lewat YouTube. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga bermanfaat ya perbincangannya. Saya Anastasia Uli. Ya, Eloy Zalukhu, katakan, yes I can, keep the smile, be the connection. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai